Shalom semuanya. Tepuk tangan dulu dong. Ya, luar biasa. Apa yang disampaikan Ibu Esther dahsyat ya. Kita doa lagi ya. Mari kita doa. Tuhan, kami bersyukur. Kami banyak mau belajar tentang wanita seperti yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami. Kami mengucap syukur, biarlah roh hikmat dan wahyu menguasai kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, oh ya, tepuk tangan lagi. Yes, semangat. Oke. Nah, hari ini kan tentang restoring your grace. Memperbarui anugerah, memperbarui kita dipulihkan kepada bagaimana rancangan Tuhan semula dan sebagainya. Nah, wanita itu, kita itu kan sering bilang gini. Kita tahu kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, betul ya? Kita ini diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Itu secara umum. Tetapi laki-laki dan perempuan itu diciptakan berbeda. Laki-laki diciptakan menurut gambar dan rupa Kristus. Makanya di dalam Alkitab itu dikatakan begini. Banyak ayat Alkitab, salah satunya dikatakan begini. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Sama seperti Kristus. Lalu dikatakan di dalam Efesus 5 dikatakan begini. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus kepada jemaat. Lalu firman Tuhan juga berkata begini, barang siapa, karena suami, ada lagi. Firman Tuhan yang lain lagi berkata bahwa seperti Kristus telah memberikan dirinya kepada jemaat. Demikian juga suami kepada istrinya. Jadi pria itu diciptakan menurut gambar dan rupa Kristus. Tapi wanita diciptakan menurut gambar dan rupa Roh Kudus. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi laki dan perempuan itu spesifik. Laki-laki diciptakan menurut karakter dan gambaran Kristus. Perempuan menurut karakter dan gambaran Roh Kudus. Makanya tadi Bu Esther kan bilang, perempuan itu diciptakan multitasking. Betul. Roh Kudus itu ada 9 karunia di dalam Roh Kudus. Ada 7 karunia motivasi. Ada 5 jawatan. Betul? Kenapa? Bahkan di dalam Roh Kudus ada 7 roh Allah, ada hikmat, ada pengertian, ada keperkasaan, ada roh nasihat, sebagainya. Makanya orang perempuan tadi dikatakan dia diciptakan sebagai penolong. Roh Kudus itu penolong, betul? Ada banyak hal, gambaran yang mengatakan itu tentang seperti wanita. Lalu dikatakan Roh Kudus itu yang mengandung. Makanya dulu ada yang berkata dia bermimpi, dia menghamili Roh Kudus. Nah, itu sudah gak benar ya. Roh Kudus itu mengandung, itu bukan mengandung kita yang menghamili, tetapi Roh Kudus yang membuat dia mengandung dalam kita, makanya kita akhirnya membuahkan jiwa-jiwa. Tapi Roh Kuduslah yang membuat jiwa-jiwa itu bertobat, jiwa-jiwa itu menerima Yesus dan sebagainya. Wanita itu bekerja di balik layar. Keberhasilan seorang suami dan anak-anak ditentukan juga oleh seorang istri. Nah, Roh Kudus membuat kita mengenal Yesus dan mengenal Bapa adalah Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di balik layar, membuat Yesus pada waktu di bumi berhasil sampai taat, sampai mati. Demikian juga dengan saudara dan saya. Makanya Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Benar, secara umum wanita dan laki-laki.
Tetapi kalau secara spesifik, laki-laki diciptakan menurut gambar dan rupa Kristus. Itu sebabnya laki-laki diciptakan adalah menjadi punya mental pemimpin, punya mental mau berkorban, punya mental pahlawan. Pahlawan itu adalah orang yang punya karakter, suka untuk membela, melindungi, dan menyelamatkan. Kalau bukan orang punya mental melindungi, menyelamatkan, mengayomi, dia bukan pahlawan. Makanya laki-laki yang dipulihkan seperti Kristus, mental ini ada pada dia. Makanya dia akan menjadi seorang pelindung, pengayom buat keluarganya dan istrinya. Dia sanggup membela dan mengorbankan apa saja demi keluarganya. Itu seorang pria. Makanya kenapa, tapi hari ini kita tidak sedang cerita itu karena tentang restoring, tentang wanita. Jadi saya mau berbicara hal yang lain. Nah, di dalam Amsal 31 ayat 25 sesuai dengan judul ayat firman Tuhan yang ditulis di dalam flyer, di situ dikatakan, ia seorang yang kuat dan orang menghormatinya. Ia melihat masa depan dengan penuh keyakinan. Seorang wanita yang kuat dan orang menghormatinya, ia melihat masa depan dengan penuh keyakinan. Nah, perempuan dipulihkan secara utuh, maka dia itu karakternya mirip atau seharusnya persis Roh Kudus. Nah, di dalam kehidupan kita itu kan dimerdekakan. Kita itu, oh kenapa? Saya terlalu kesini ke sana ya? Oh, enggak, siapa tahu kok kameranya enggak otomatis ngikutin saya soalnya. Kalau gitu saya di sini aja supaya tidak bingung. Oke, jadi perempuan atau kita semua, gak cuma perempuan ya, kita semua begitu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Sebenarnya saat itu juga kita itu dimerdekakan. Dan kita dibawa di dalam pemulihan supaya kita menjadi utuh kembali. Kita itu dimerdekakan. Makanya kita baca di dalam Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36. Ada PowerPoint-nya? Sama-sama 1, 2, 3. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Lalu Galatia 5 ayat 1 berkata begini. Galatia 5 ayat 1. Ini ya. Oke, 1, 2, 3. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan malu lagi dikenakan kuk perhambaan. Kesalahan orang Kristen itu selalu begini. Begitu kita terima Yesus dan waktu Yesus disalibkan, maka kita dibebaskan dari semua kutuk. Betul? Orang Kristen selalu ngomong begitu kan? Kita ini dibebaskan dari kutuk dan kita dimerdekakan. Benar. Tapi itu enggak lengkap, makanya selalu saya mengajarkan. Baca Alkitab itu dari perjanjian lama sampai baru. Supaya enggak salah paham. Kalau firman Tuhan berkata bahwa Yesus disalib, lalu semua kutuk sudah diputuskan. Bukan berarti itu terjadi dalam hidup kita selama-lamanya. Kenapa? Karena di dalam Tuhan memerdekakan kita, ada yang menjadi penghambat, yaitu hak pilih kita. Kita itu punya hak untuk memilih. Makanya sekalipun Tuhan memerdekakan seutuhnya dan kita dipulihkan seutuhnya,
Tapi di dalam perjalanan ada yang namanya hak pilih. Dalam hidup kita, kita ini punya pintu. Pintu itu adalah keputusan kita untuk memilih. Makanya Yesus waktu mau masuk dalam hidup kita, dia harus ngetok pintu. Kenapa? Kamu bisa milih nolak atau membiarkan Yesus masuk. Karena Tuhan itu tidak akan melanggar firman-Nya. Begitu dia berkata kita punya hak untuk memilih, Tuhan tidak akan melanggar. Kenapa? Tuhan itu menempatkan firman-Nya di atas dirinya sendiri. Makanya sampai dikatakan Yesus itu menggenapi hukum Taurat. Dia taat pada hukum Taurat. Taurat yang diciptakan sendiri. Kenapa? Karena Yesus begitu berfirman, dia tidak akan melanggar perkataannya. Makanya Yesus bisa dipercaya. Contoh, bangsa Israel. Tuhan itu kalau sudah ngomong, dia biji matanya. Dan dia berkata, Tuhan mengikat perjanjian kekal dengan Abraham dan keturunannya. Makanya sekalipun bangsa-bangsa ingin menghapus namanya, tidak akan pernah berhasil. Kita tenang-tenang saja lihat Israel. Kenapa kita gak gini? Deg-degan ya, jangan-jangan kalah, jangan-jangan kalah. Wah, kita harus menolong Israel, kita harus ikut perang. Enggak kan? Kenapa? Kita itu cuma tahu garis akhirnya. Mereka gak akan kalah, titik. Karena Alkitab ngomong begitu. Kenapa? Karena selama ini kita bisa lihat yang dikatakan Tuhan tidak pernah meleset. Makanya bangsa yang lain, wah kita harus bantu negara ini, kita harus hancurkan ini, kita harus memberikan bantuan, kita harus ngasih pertolongan. Orang Kristen cuma santai-santai saja. Cuma mengatakan bahwa nggak bisa menang mengalahkan Israel. Dipikir kita bela, lo enggak, Alkitab ngomong begitu. Kenapa? Karena Yesus sendiri berkata, setiap perkataan Allah yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi mengerjakan tepat seperti yang dimaksudkan. Nah, dalam hidup, supaya kita itu mengalami yang namanya direstorasi seutuhnya, kita itu harus mengerti hukum. Sekalipun kamu dibebaskan secara utuh dari sakit penyakit, dimerdekakan. Alkitab tadi berkata, kalau kamu dimerdekakan, anak memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Makanya banyak orang Kristen gini, kita harus diputuskan dari kutuk keturunan. Ngapain? Kita kan sudah dibebaskan dari kutuk nenek moyang. Tuhan sudah membebaskan kita dari kutuk. Terus kalau dikatakan lagi, kita harus mengalami pemulihan, dimerdekakan. Kita jangan terikat lagi. Loh, ngapain kita sudah dimerdekakan? Apa itu ikatan-ikatan? Ngapain ada pelayanan pelepasan? Nah, ini kalau nggak baca Alkitab utuh. Kalau cuma baca ayat satu ayat, itu kayaknya betul. Sama dengan Alkitab, orang yang berkata begini, kita ini diselamatkan hanya karena anugerah, sama sekali bukan karena perbuatan. Kalau diajar pertobatan, nggak perlu. Kita diselamatkan hanya karena anugerah, karena kamu baca cuma satu ayat. Karena ayat yang lain berkata, kalau kamu sudah tahu kebenaran, tapi tetap melakukan dosa, tidak ada lagi korban. Yang ada kamu dilemparkan untuk penghukuman yang kekal. Makanya saya selalu berkata, baca ayat harus seluruhnya. Ada benang merahnya di situ. Sama dengan dimerdekakan. Memang Tuhan memerdekakan kamu. Tetapi ada hak untuk memilih. Apakah kamu mau terikat kembali atau tidak. Tuhan itu kasih penglihatan. Pernah Tuhan itu kasih penglihatan. Semua orang di seluruh dunia mengarah ke jalan yang sama. Seluruh dunia. Baris. Yang diikat itu leher sama kaki. Saling terikat satu dengan yang lain. Jadi jalan ke sana semua, jalan ke sana. Tapi nggak sadar menuju maut. Waktu Tuhan panggil, misalnya namanya Susan, gitu ya kan. Itu langsung lepas. Yang di leher langsung lepas, di sini lepas. Terus dia mulai menoleh ke arah suara yang memanggilnya. Tetapi dia sudah merdeka kan?
Tapi dia punya hak untuk memilih. Mau tetap jalan ke sana kembali atau mengarah kepada suara. Sekalipun Tuhan sudah bebaskan kamu, ada hak pilihmu. Sama, Tuhan itu mau restorasi kamu seutuhnya. Tapi dalam prosesnya, Tuhan berhadapan dengan hak pilih kamu. Kalau orang itu, kebanyakan orang sudah dimerdekakan, tetapi tidak kuat dengan suara-suara. Ngapain kamu ke sana? Kamu ikut ke sana, lihat banyak yang ke sana. Makanya ada jalan yang lebar, ada jalan sempit kan. Bisa orang itu kembali, begitu balik, dia kena ikat lagi. Kenapa? Dunia ini cuma dua pilihan, kerajaan Allah atau kerajaan kegelapan. Bumi dikatakan ada di bawah kuasa si jahat. Maka kalau kamu bukan warga kerajaan surga, kamu gak gini, aku gak milik kerajaan gelap, aku juga gak milik kerajaan surga. Gak bisa, karena kamu ada di bumi. Kecuali kamu mendirikan langit yang lain. Loh, kalau kamu di bumi, dikatakan bumi ini di bawah kuasa si jahat. Kamu bukan warga negaranya surga, ya kamu otomatis. Kalau gak warga negaranya, ya kamu tawanannya setan. Sama saja. Jadi warga negara itu juga tawanan. Karena ada di bawah pemerintahan. Terjemahan lain, di bawah peraturan. Di bawah kuasa si jahat. Makanya untuk kita merdeka seutuhnya, kita harus dan dipulihkan, kita harus menjadi taat kepada firman. Karena kita diikat kembali. Kita baca ya. Di dalam 2 Petrus 2 ayat 19. Supaya kita ngerti. 2 Petrus 2 ayat 19. Karena seringkali orang Kristen itu salah paham. Kita baca sama-sama. Oh tadi nggak ada itunya ya? PowerPoint saya. Judulnya apa? PowerPoint saya tadi. PowerPoint saya tadi judulnya ya Restoring Your Grace. Oh, kan ayatnya, nah ini ya betul. Kita buka di dalam Efesus 4, bukan. 2 Petrus 2 ayat 19. Oke. 1, 2, 3. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Dikatakan begini, siapa dikalahkan orang, dia menjadi hamba orang itu. Apa artinya? Alkitab berkata begini, kuasailah dirimu dalam segala hal. Firman Tuhan berkata, jagalah hatimu. Kenapa? Karena begitu kamu tidak menguasai keinginanmu, tidak menguasai dirimu, apa yang tidak kamu kuasai akan menguasai kamu. Maka kamu akan menjadi budak orang itu. Kalau kamu tidak bisa menguasai keinginanmu, kamu akan menjadi budak keinginan. Kalau kamu tidak bisa menguasai emosimu, maka kamu menjadi budak emosi atau kemarahanmu. Makanya dikatakan dia akan menjadi hamba orang itu. Artinya kamu membiarkan dirimu tertawan kembali. Makanya orang Kristen kemudian datang kepada perdukunan. Terus percaya, kan di dalam Yesus aku sudah dimerdekakan. Tapi kamu punya hak memilih. Begitu kamu memberikan dirimu datang kepada perdukunan, kamu telah membiarkan menjadi tawanan orang itu. Sama, kenapa Yesus waktu disuruh iblis, buatlah batu menjadi roti. Yesus bisa nggak membuatnya? Bisa. Biarlah kamu melompat dari bumbungan tinggi dan biarkan malaikat menopang kamu. Bisa nggak Tuhan suruh malaikat? Bisa. Kenapa Yesus nggak mau? Begitu dia tunduk, melakukan, cuma melakukan loh ya, tidak menyembah, tidak merasa pendudukan diri,
Tapi dia melakukan, maka dia dikalahkan dan menjadi hamba iblis. Makanya kalau disalib, tidak ada darahnya bisa memenangkan atau tidak bisa mengampuni saudara. Makanya hidup kita untuk tetap di dalam kemerdekaan, tetap di dalam pemulihan seutuhnya, kita harus tahu memilih. Supaya tidak menjadi tawanan kembali. Ini yang seringkali orang Kristen menggampangkan segala sesuatu. Sudah dimerdekakan di kayu salib. Semua kutuk sudah diputuskan. Semuanya merdeka, kita merdeka. No, belum tentu kamu merdeka. Kenapa? Contoh ya, apa saja yang bisa menawan di dalam hidup kita? Yang pertama yang bisa menawan di dalam hidup kita, sekalipun kita sudah dimerdekakan, sudah menerima Yesus dan dimerdekakan, kita itu masih bisa terikat kembali. Satu, yang paling banyak, tadi Bu Esther sudah sebut, kepahitan. Kamu sudah dimerdekakan, tetapi begitu engkau pahit, itu di dalam penglihatan orang yang pahit, itu kayak dirantai saudara. Lalu kalau berpahitnya itu bertahun-tahun, itu kan jadi akar. Mengakar. Itu terus dia itu kayak dikasih kayu-kayu yang sudah tua, yang lapuk, nutupi dia. Itu berkeliling. Terus dirantai atasnya dan digembok. Semakin tahun, makanya dia semakin buta. Tidak tahu keberadaan dirinya. Orang pahit itu melelahkan. Karena ada seorang, dia kepahitan sama bapaknya karena dia dulu ibunya sering ditempelin penganiayaan. Lalu dia juga sering mau diperkosa bapaknya karena kamarnya cuma gorden. Lalu sampai dia bisa lari, dia bisa melarikan diri. Kalau tidur dia tuh sudah siapin beberapa pisau panjang dan sebagainya karena dia begini, kalau bapakku akan perkosa aku tak bunuh. Dia pahit sama semua orang sehingga dia itu keras. Di sekolahnya disebut wanita jalang. Kenapa? Dia ini kalau tengkar itu kursi bisa dilempar ke orang, pisau, batu, pokoknya apa yang ada batu itu dia paling suka kalau lawannya berdarah-darah. Pahit sampai suatu saat, Tuhan, aku ini lelah, aku capek Tuhan. Kenapa? Orang pahit itu capek, menderita. Dia tidak tahu kalau dia tertawan. Orang yang tertawan di tangan iblis pasti menderita. Iblis itu gak pernah mengasih kebahagiaan. Tuhan itu memerdekakan dengan cara apa? Cuma manggil dia. Saya lupa namanya, misalnya Susan ya. Hei Susan anakku yang manis dan lemah lembut. Kaget dia. Loh, selama ini dia dipanggil orang perempuan jalang, perempuan kurang ajar, pemberontak, troublemaker. Tuhan nyebutnya dia manis dan lemah lembut. Terus Tuhan bilang gini, aku gak pernah ciptakan kamu kasar, kamu kuciptakan manis dan lemah lembut. Waktu dia terima rema itu, aku ini ternyata lembut dan manis. Dia nangis kayak ada yang dilepas. Dia ngalami dimerdekakan, dia direstorasi hatinya. Setelah dia dimerdekakan, dia mulai tahu, aku ini bisa lemah lembut, aku bisa manis. Saudara, seringkali kita membiarkan diri kita tertawan. Lalu berpikir darah Yesus telah memerdekakan. No, Tuhan sudah merdekakan. Kamu yang menawan dirimu sendiri. Kalau kita yang menawan diri sendiri, tidak otomatis Tuhan lepasin. Itu namanya Tuhan tidak menghargai hak pilih kamu. Kalau kamu yang menawan, maka kamu yang harus memutuskan untuk lepas. Makanya orang yang terikat dengan kepahitan, dia yang harus memutuskan datang kepada Tuhan untuk melepas pengampunan. Bukan kerjaannya Tuhan. Tuhan hanya memberi kamu kuasa untuk bisa melepaskan pengampunan dan kuasa untuk dimerdekakan. Makanya kita itu seringkali tertipu. Oh, di dalam Yesus aku sudah merdeka. Loh iya, tapi kamunya yang selalu seringkali memilih untuk terikat. Yang pertama tadi pahit.
membuat kita tertawan lagi. Walaupun Tuhan sudah memberikan kamu dimerdekakan dan dipulihkan. Yang kedua adalah seringkali kita tidak sadar menerima doktrin yang salah. Pengajaran yang salah, doktrin yang salah, nasihat yang salah yang kita percaya itu menawan. Makanya orang Kristen bertahun-tahun tertipu dengan ajaran yang salah. Contoh, orang Kristen itu jangan masuk politik. Karena politik itu dosa. Itu duniawi. Akibatnya banyak orang Kristen tidak masuk ke dalam pemerintahan. Akhirnya yang duduk di pemerintahan adalah orang-orang yang tidak takut akan Tuhan dan membenci Yesus. Makanya kita menjadi tawanan. Mereka bebas membuat hukum. Gak boleh ibadah. Ibadah dihancurin. Apa saja dijawab lagi ibadah, diusir. Tidak ada yang bisa menghukum. Kenapa? Pemerintahnya bukan juga orang-orang yang menolak Yesus. Kemudian diajar, orang Kristen jangan suka minta-minta. Itu enggak dewasa. Jangan suka minta-minta. Kamu juga memuji, nanti Tuhan kasih sendiri. Percaya, sehingga kamu mau minta sama Tuhan, sungkan karena sudah tertawan. Padahal Yesus sudah mengajar di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Kamu minta kan? Dikuduskanlah namamu. Loh, saudara lo yang merintahkan Tuhan untuk menguduskan namanya. Betul gak? Siapa yang ngajarin? Yesus. Dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Minta gak? Jadilah kehendakmu. Minta gak? Berilah kami pada hari makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Melainkan lepaskan kami dari segala yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan sampai lama-lamanya. Amin. Isinya dari awal sampai akhir. Cuma pembukaan dan penutupnya aja yang gak minta. Tapi tengah-tengahnya semua permintaan. Makanya jadi orang Kristen. Supaya kita merdeka. Lebih percaya firman daripada perkataan orang. Sekalipun itu pendeta. Karena firman Tuhan berkata kebenaran memerdekakan. Kalau enggak benar, menawan. Khotbah yang memerdekakan adalah khotbah yang mengeluarkan firman dengan benar. Sama-sama firmannya, tapi bisa menawan. Kalau firman dibagikan hanya dari satu pandangan. Kayak tadi. Di dalam Yesus bukan karena perbuatan, karena anugerah. Makanya banyak yang punya prinsip. Tidak mengampuni, gak apa-apa. Karena kita diselamatkan bukan karena perbuatan. Itu tawanan. Sehingga banyak orang Kristen yang Tuhan izinkan masuk neraka untuk melihat banyak orang Kristen ada di sana. Bahkan pendeta. Kenapa? Banyak di antara mereka itu kepahitan. Ada seorang ibu, istri hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini suaminya selingkuh. Dan istrinya tidak bisa mengampuni. Sampai sakit kanker. Nah, pahit itu bisa menimbulkan banyak penyakit. Kenapa? Pahit itu menjadi tertawan. Begitu tertawan, iblis bisa lakukan apa saja sama dia. Nengking bisa enggak? Enggak bisa. Nengking yang lain bisa. Tapi nengking sakit penyakit tidak bisa. Karena kamu ditawan. Begitu dia sampai sakit, disuruh orang-orang semua yang ngomong, ampuni suamimu. Dia bilang, saya tidak akan mengampuni dia sampai mati. Dan benar-benar mati. Dan banyak hamba Tuhan lihat dia ada di neraka. Makanya firman itu memerdekakan. Kalau kamu tahu dengan benar. Firman harus disampaikan dengan utuh. Jangan satu sisi. Supaya tidak salah paham. Kita dimerdekakan, ya, tapi kamu bukan berarti tidak bisa diikat lagi. Kita bisa diikat pada waktu kita memilih untuk percaya
dengan apa yang dikatakan oleh iblis, baik lewat orang lain, baik lewat pendeta, lewat perasaan, lewat keadaan, dan kita percaya. Lalu yang berikutnya, kita ini seringkali nggak tahu, kita ini ditawan kembali karena kurang pengetahuan. Saudara, kurang pengetahuan itu perbudakan. Makanya di Indonesia cepat diprovokasi. Kenapa? Kurang pendidikan. Untuk membuat Indonesia maju, makanya dulu itu ya, saya nggak usah sebutkan pemerintah siapa, pasti sudah tahu. Memang dibuat rakyatnya bodoh, sengaja supaya nggak ada yang kudeta dia. Pendidikan mahal, pendidikannya toh kalau nggak mahal, gurunya gajinya kecil sekali, sampai dia mikirin diri sendiri nggak sempet. Kecil, sekolahnya nggak memadai, banyak yang sudah reot dan sebagainya. Kenapa? Karena memang tujuannya membuat mereka bodoh. Orang Kristen kalau cuma tahu khotbah, didoakan ada mujizat. Oh, di hamba Tuhan itu ada nubuatan. Kalau pikiran saudara hanya mau didoakan dan dinubuatin, saudara jadi orang Kristen yang bodoh. Makanya kemarin saya ngajar tentang orang Kristen setelah bertobat, level berikutnya diajar pembaruan cara pikir. Di level yang berikutnya, tahu pentingnya hikmat. Orang Kristen yang cerdas, dia merdeka. Makanya ada firman Tuhan katakan, segala sesuatu lurus bagi orang yang cerdas, dan segala sesuatu jelas bagi yang berpengetahuan. Di dalam kitab Amsal. Kenapa? Karena kita harus cerdas. Nah, kita itu harus punya pengetahuan yang benar. Kalau enggak, kita diperbudak. Dan banyak orang yang tidak sadar, dia di dalam perbudakan. Gimana? Saudara, karakter yang buruk itu perbudakan. Makanya kenapa Tuhan itu mau merestorasi hidup kita dari karakter yang jahat, yang jelek. Kenapa? Ada dua alasan doa kita tidak dijawab. Yang pertama, doanya harus dirubah. Yang kedua, sikap yang harus dirubah. Kalau kita punya sikap yang salah, lalu Tuhan jawab doa kita, maka kita tidak akan pernah berubah. Orang itu tadi, keadaan, dia selalu mengalami nasib yang terus-menerus terulang-ulang sama. Ditinggalkan orang. Kenapa? Dia baperan. Dia tidak pernah sadar, sikap dialah yang membuat orang meninggalkan dia. Ada seorang perempuan, dia bercerai 1 kali, masih wajar. Wajar itu bukan boleh bercerai ya. Karena suaminya keras, suaminya penganiaya dan sebagainya. Tapi ada orang sampai cerai 3 kali, menikah dan bercerai 3 kali, pasti masalahnya ada pada dia. Kenapa? Kalau masalah terus berulang-ulang, cek. Mungkin kamu adalah tawanan dari sikapmu sendiri. Sikap yang buruk itu perbudakan. Makanya kamu akan mengalami terus nasib yang sama. Orang yang terlilit hutang bertahun-tahun masalahnya sama. Terlilit hutang. Bukan karena setan. Tapi karena kamu ditawan oleh karaktermu sendiri. Yang kamu tidak mau berubah. Makanya hidup itu harus berubah. Waktu dia memilih untuk berubah, maka dia memilih untuk dimerdekakan. Dia menjadi merdeka dan dibebaskan. Nah, di dalam kehidupan kita juga begitu. Bagaimana kita mengalami restorasi, mengalami kemerdekaan seutuhnya, yaitu kalau kita tidak mau membiarkan kita ditawan lagi. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Yang terakhir, bagaimana kita bisa menjaga hidup kita tetap dimerdekakan dan terus mengalami restorasi dalam hidup kita. Kita ini kan dimerdekakan. Orang merdeka bisa lakukan apa saja, betul? Tapi untuk tetap bisa merdeka, ada batasan yang kita tidak boleh langgar. Hanya ada 3 yang tidak boleh kita langgar. Yang pertama, jangan langgar firman. Kedua, jangan langgar hukum. Ketiga, jangan melanggar hak orang lain. Maka kamu akan tetap
merdeka. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, Engkau dahsyat dan ajaib. Kami mau Tuhan hidup kami terus mengalami restorasi. Kami hidup terus mengalami kemerdekaan. Kami tidak mau oleh kebodohan kami menawan diri kami sendiri. Tapi kami mau terus dalam keadaan dimerdekakan dan terus dipulihkan. Kami bersyukur, biarlah kami menjadi orang Kristen yang cerdas, penuh hikmat dan berpengetahuan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Langsung Q&A ya? Ya, Oke. kita akan adakan Q&A. Saudara diberkati ya oleh apa yang dibagikan Bu Deborah. Bagi yang ingin bertanya boleh angkat tangan. Nanti Cerni akan berikan mic-nya. Silakan saudara kalau mau tanya, ini kesempatan yang baik loh. Jarang-jarang loh bisa tanya sama Ibu Deborah sampai puas. Enggak cuma ada 15 menit saudara. Mungkin Cik Erni mau tanya dulu Cik Erni untuk mengawali. Oh, cuma saya mau ngomong, kita sudah dimerdekakan ya saudara ya. Ya, kita wanita-wanita yang merdeka, wanita yang sudah mengalami pemulihan sama Tuhan, maka kita akan belajar untuk memulihkan orang-orang sekitar kita. Siang hari ini sungguh diberkati. Ya, ayo yang bertanya, mumpung ada Bu Deborah, kan sudah lama nggak ikut Zoom-nya ya. Oke, Bu Esther mau bertanya? Shalom Bu, saya mau tanya tadi dibilang katanya orang yang kepahitan dia harus sadar memutuskan sendiri, lepaskan ikatan. Bagaimana kalau orangnya sendiri nggak sadar kalau dia ada kepahitan? Kalau nggak sadar itu, saya nggak tahu ya. Seharusnya sadar. Cuma kadang mereka itu tidak mengakui. Karena orang pahit itu nggak mungkin nggak sadar. Kan kenapa kok dia masih tetap pahit? Karena dia masih menyimpan kesalahan orang lain. Kan? Jadi seharusnya ya dia tahu. Karena kayak contoh ya, saya beberapa kali ngelayani orang itu. Selalu kalau ditanya punya kepahitan, dia ngomong tidak punya. Enak kamar mandi di bawah, kalau ada suara-suara gak kedengaran dari sini. Jadi orang kayak dulu ya, ada seorang wanita. Ya ampun, orang Kristen saudara. Semua orang bilang orang ini di gereja pelayanan. Tapi kalau di tempat kerja mulutnya jahat. Jahatnya gimana? Kalau ada orang kerja gak bener sedikit. Anjing kamu, goblok kamu, tolol kamu. Memang dasar otak gak punya. Itu sama-sama orang Kristennya, sampai yang orang Kristennya yang lain. Saya pikir kerja dengan dia sama-sama orang Kristen enggak, tapi malah ini jahatnya. Kalau ngomong itu waduh kuasa. Orang gini kira-kira orang pahit enggak? Pasti orang pahit, karena yang di dalam keluar itu menunjukkan siapa yang ada di dalam. Lalu saya ngomong, kamu ada luka hati ya? Enggak ada. Kamu ada kepahitan? Enggak ada. Saya sudah lama mengampuni semua orang. Saya sudah beres. Terus saya bilang gini, oh kalau gitu gini aja. Tapi penyembahannya. Kadang orang itu bukan nggak tahu, tapi nggak mau ngaku. Keras kepala. Karena saking bencinya, nggak mau lepasin. Saya ajak penyembahan. Saya ngomong, Tuhan berikan kelembutan, ini. Libati langsung manifestasi, muntah-muntah, dan sebagainya. Gak bisa. Saya langsung gini. Lepaskan pengampunan. Kalau enggak, kamu enggak berhenti. Setelah dia lapusin pengampunan, dia nangis, dia sampai mbueler semuanya. Waduh, nangis semuanya. Selesai. Belum. Baru terus dia ngakui, saya memang punya pahit. Kepada si A, si B, si C. Ya kan? Ternyata banyak sekali. Kalau sudah banyak itu bukan karena mereka, itu karena dia sendiri memang suka membuat pahit. Nah setelah itu selesai semuanya, bebas. Ada seorang ibu lagi. Sesak, kayak ditekan, dan sebagainya. Ada kepahitan? Nggak ada. Pernah nggak terluka dengan suami, dengan ini? Nggak ada. Dulu, tapi sudah selesai, saya sudah beres. Selalu begitu supaya nggak dituduh, nggak rohani, atau supaya nggak disuruh mengampuni. Karena orang itu nggak suka disuruh ngampuni. Begitu mulai nyanyi, terus dia mulai nangis kayak sesak gitu ya kan. Terus saya bilang gini, kamu ingat, kamu luka sama siapa? Kamu luka sama suami, kan Tuhan pimpin ya suamimu.
Enggak. Oh ya sudah. Terus sampai nyanyi, akhirnya dia ngaku, saya pahit. Kalau kamu kalau kamu tidak sakit hati sama suami sekarang, coba kamu doa memberkati suami. Gak bisa. Terus dituntun sampai akhirnya dilepaskan, dia ngomong, aku mengampuni suamiku, sebutin namanya, katakan aku mengasihi suamiku, ini. Baru dia ngomong mau ngampuni, nggak bisa. Setelah dia melepaskan pengampunan, semua kayak dicabut. Sampai dia ngomong, itu kayak ada yang dicabut, kayak tangan Tuhan tuh kayak masuk di dadanya. Blok gini, dia sampai teriak, dia bilang, kenapa saya tadi teriak? Itu Tuhan tuh kayak masuk di hatinya. Dicabut itu akar pahit, itu karena sudah berakar bertahun-tahun, itu kayak mengakar di tubuhnya. Jadi waktu dicabut tuh kerasa kayak ketarik semua. Jebol, langsung dia bilang, jebol. Terus dia langsung bilang, sesak nafasnya hilang. Yang bertahun-tahun dia itu kayak ditekan sini, sampai dia selalu setiap seminggu kali dia pijet karena dia berpikir mungkin karena saya kecapean. Itu lepas, ternyata dia bilang, baru saya tahu perasaan kayak ditekan dengan berat ini. Ternyata bukan karena aku capek, tapi karena menanggung pahit. Nah, pahit itu belenggu, pahit itu perbudakan. Makanya harus dimerdekakan. Tidak ada cara lain selain melepaskan pengampunan. Makanya bisa merdeka. Daud itu orangnya merdeka. Kenapa? Dia tidak takut ditolak, dia tidak takut mati, dia tidak takut kehilangan muka, dia tidak takut dikudeta, tidak takut kehilangan. Karena dia semuanya tidak takut. Yang dia takut cuma satu, kehilangan hadirat Allah. Makanya dia merdeka. Yang membuat kita tidak merdeka, ada yang kita pertahankan. Oke, silakan. Ada lagi pertanyaan? Ya, silakan. Silakan. Kita ngomong kepahitan itu apa? Kan pertama ke diri kita ya. Tapi otomatis pada saat kita pahit, kita ngomong sama ini pahit, ini pahit. Otomatis kan orang yang diajak omong itu lama-lama juga kepahitan juga gitu. Gimana caranya supaya orang, misalnya ada seseorang ngomong sama saya, sekali nggak apa-apa, 2, 3, mungkin puluhan, lama-lama saya kan bisa pahit. Gimana caranya supaya Makanya Alkitab berkata pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jangan bergaul dengan orang yang toksik. Dalam artian bergaul ini bukan berarti berarti saya tidak boleh bergaul dengan orang, tidak boleh dekat sama orang. Enggak, yang bergaul itu maksudnya hari-harinya kita itu lebih banyak hangoutnya sama orang itu. Kita harus bisa memilih. Ada orang-orang yang toksik, kita memang bisa berteman karena kita mau jadi berkat, kita mau jadi teladan sama orang itu. Tetapi jangan keseringan pergi makan dengan dia. Apalagi kalau kita sendirian, terus yang toksik 3, wah cepat sekali kita ini kalah karena lebih mudah menarik kita ke bawah daripada kita ngangkat mereka. Apalagi 3, berat ya kan. Makanya ya kita harus tahu orang-orang ini toksik, omongannya pedes terus. Ya sudah, kita buat santai, nggak usah dipikirin. Kalau memang kita siap untuk hangout dengan dia, sudah siap, jaga hati. Sudah lihat orang ini memang ya rodok-rodok gitulah, gak usah direken ya kan, omongannya pedes. Tapi kalau saya, ngapain saya menghabiskan waktu dengan orang model seperti itu namanya mencobai diri sendiri. Saya maunya hidup saya bahagia kok. Jadi saya bisa tahu dengan hangout dengan siapa yang bisa berhari-hari bersama-sama, bisa berjam-jam. Ada orang-orang yang cukup berhai, ngobrol sepentingnya, setelah itu selesai. Nggak sampai mendukung ngomong mereka, oh ngobrol ya, oh ya makan di restoran yuk ngobrol lah, itu kan lama kan. Kalau sudah duduk lama, kalau dengan orang-orang itu ya sudah dengan berdiri, oh ya ngomong sebentar, oh ya saya pulang dulu ya, gitu. Jadi kita harus tahu kepada siapa kita bisa bergaul, dengan siapa yang hanya berteman biasa. Oke? Ada lagi pertanyaan? Silakan Bu. Ya, sudah. Terima kasih buat Sebentar, kesempatannya. Esther. Ya. Satu pertanyaan lagi ya, mungkin ini tidak seperti yang tadi tentang kepahitan dan kekecewaan. Tapi Ibu Deborah tadi di awal menyinggung tentang gender dari Roh Kudus. Yang saya tahu kita sepakati bahwa gender daripada Allah Trinitas yaitu atau direpresentasikan melalui Yesus Kristus yaitu sebagai laki-laki. Nah, kalau
tadi wanita itu katakannya seperti dari Roh Kudus gitu ya. Kalau laki-laki kan seperti Yesus Kristus. Nah, yang ingin saya tanyakan dasar dari Alkitabiahnya di mana ya? Oke. Terima Itu kasih. tadi kan sudah dibaca Alkitabnya kan? Tadi yang 9 roh tadi ya. Oke, kalau tentang laki-laki dan perempuan itu beginian. Sifatnya kita lihat ya, gambaran sifatnya ya. Ya, Sama. terima kan? kasih. Iya, sifatnya kayak tadi. Yang laki-laki banyak kita bicara tentang laki-laki. Laki-laki tadi dikatakan seperti Kristus. Kamu harus mengayomi istrimu seperti Kristus. Kamu harus mengasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Iya kan? Dia selalu menggambarkan seorang laki-laki itu seperti Kristus. Kalau perempuan dikatakan dia penolong. Siapa di antara 3 trinitas ini yang penolong? Yang disebut penolong siapa? Siapa? Roh Kudus. Penghibur, penolong, pengajar. Di dalam kalau kita baca di Amsal, wanita yang bijak itu keluar mulutnya keluar perkataan pengetahuan, perkataan nasihat keluar dari mulutnya. Memang tidak ada ayatnya. Oh, Roh Kudus itu gambaran perempuan itu gambarannya Roh Kudus. Tapi saudara bisa melihat gayanya itu gayanya Roh Kudus. Betul nggak? Betul enggak? Kalau saudara ngomong gini, saya tidak setuju. Ya tidak apa-apa. Tapi karena saya pelajari tentang Roh Kudus, makanya saya itu mudah untuk menjadi seorang penolong. Saya tahu saya di balik layar, kayak di Amsal 31. Suaminya menjadi terhormat. Siapa yang menjadi terhormat? Istrinya. Perempuan dan laki-laki, mana multitasking? Perempuan. Roh Kudus itu digambarkan membawa 9 karunia, membawa 5 jawatan, membawa 7 karunia motivasi, ada 7 orang roh Allah di dalam dirinya. Multitasking ada di dalam Roh Kudus. Loh, kan Roh Kudus ada di pria? Iya, kita itu makanya dikatakan kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah secara utuh semua. Tetapi kalau dispesifikan laki-laki seperti Kristus, makanya kamu harus tunduk kepada suami. Seperti Kristus itu tunduk kepada bapaknya. Laki-laki tunduk pada Kristus, Kristus tunduk kepada bapaknya dan sebagainya. Jadi itu memang gambarannya Tuhan. Kalau kita baca ayat firman Tuhan, saya sekarang tidak lagi mengajar laki perempuan sih. Saya mengajar di situ gamblang. Kayak laki-laki dikatakan, kamu harus bisa mengayomi istrimu. Sama seperti Yesus menyerahkan dirinya kepada jemaat. Tidak pernah dikatakan perempuan yang harus menyerahkan dirinya kepada suami. Kenapa? Yang berkorban harus suami. Karena suami gambaran Kristus yang melindungi jemaat. Suami itu gambaran Kristus yang melindungi jemaat. Jadi suami itu seperti siapa? Kristus. Makanya kalau diajar tentang pria sejati seperti Kristus. Kalau perempuan kelemah lembutan, gak banyak bicara, itu Roh Kudus. Roh Kudus ada di balik layar. Siapa yang menyertai pelayanan Yesus? Siapa yang membuat saudara kenal Yesus? Roh Kudus. Perempuan ada di balik layar yang membuat anak-anaknya sukses. Itu perempuan. Laki-laki memang dia yang mengayomi, mensuplai. Tapi yang membuat anak itu percaya diri atau enggak, berhasil atau enggak, itu ibu. Karena ibu itu adalah yang makanya perempuan itu kan multitasking contoh. Laki-laki itu kalau lihat ke depan ya depan yang dia lihat. Kalau perempuan matanya ke depan, tapi rotasinya sampai ke belakang. Makanya lihat gini, dia tahu ada orang itu bisik-bisik dengan saya ya. Sadar kenapa radarnya matanya ada di sini. Nah, kenapa? Terus kalau lihat anak laki-laki itu kadang-kadang nggak tahu ada laki-laki ya. Ada anak. Perempuan bisa tahu anak ini ngantuk anak ini. Pria bisa nggak tahu. Sama-sama lihatnya. Kenapa? Yang membuat saudara paham tentang hati orang lain siapa? Roh Kudus. Nah, makanya
perempuan itu gambaran diciptakan menurut gambar Roh Kudus. Oke, silakan Bu. Selamat siang Bu Deborah. Selamat siang. Siang ini saya dapat pembukaan baru dari Ibu tentang Roh Kudus itu yang merefleksikan sebagai female. Tadi juga saya sering dengar khotbahnya Papi Daniel Alexander. Papi juga ngarah ke situ juga. Dan ada ayatnya waktu itu dibacakan oleh Papi Daniel. Kalau ada ayatnya di Perjanjian Lama itu menyusui. Tuhan itu menyusui. Jadi ada female di situ, ada unsur female. Nah ini baru dibukakan oleh Ibu kalau Roh Kudus itu unsurnya female. Dan barusan saya renungkan itu waktu Tuhan menciptakan dunia ini, ngomongnya kita menciptakan. Berarti ada unsur cowok dan ceweknya, kita menciptakan. Terus yang saya mau tanyakan tadi di awal-awal Ibu ngomong Tuhan Yesus selama hidup di dunia itu disertai Roh Kudus sampai bisa taat, sampai bisa. Berarti Roh Kudus sudah ada ya Bu ya, belum tercurah waktu dia di itu apa murid-murid itu gimana? Iya, gini ya. Kalau tentang bukan berarti Roh Kudus itu perempuan, karena Roh Kudus itu digambarkan tetap laki-laki, makanya dikatakan he kalau di dalam bahasa Inggris, he. Kalau tentang Tuhan menyusui itu dari kata di dalam Alkitab, next time ya dijelaskan tentang itu memang ada unsur Tuhan itu di dalam diri Tuhan itu ya ada unsur Bapak, seorang ibu itu ada, tetapi di dalam gambaran itu tetap laki-laki karena bicara tentang keperkasaan. Kemudian tadi yang pertanyaan tentang apa tadi yang terakhir Ibu? Sampai lupa. Oh, Roh Kudus dari Perjanjian Lama pada waktu penciptaan Roh Kudus sudah ada. Tetapi cara kerjanya berbeda. Roh Kudus itu menguasai bumi, bekerja. Makanya kejahatan sejahat-jahatnya nggak sampai jahat banget. Karena masih ada roh Allah yang menguasai. Ya, maksudnya gini loh. Iblis itu kan jahat. Makanya nanti perbandingannya gini. Pada waktu nanti masa antikris. Itu jahatnya jahat banget. Kenapa? Karena nggak ada penjaga, yaitu gereja. Yang membuat Tuhan bekerja itu kan karena gereja berdoa. Kalau itu sudah jahat, itu jahatnya sudah kayak neraka naik ke bumi. Itu sudah kayak neraka. Makanya Tuhan persingkat karena orang tidak akan bisa tahan. Karena sudah seperti neraka. Makanya dianiaya ada 5 bulan tidak ada roh kematian. Dianiaya cari mati nggak bisa mati. Bunuh diri nggak bisa mati. Dan sebagainya. Itu jahat. Nah, Roh Kudus dicurahkan, itu kenapa? Karena sebelum Yesus itu kan Tuhan itu cuma bekerja pada bangsa Israel. Betul? Lalu ada orang-orang yang di luar Yesus, itu adalah orang-orang di luar Israel. Dan mereka itu butuh kasih karunia, mereka juga mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Dicurahkan Roh Kudus zaman Perjanjian Lama. Roh Kudus itu hinggap. Kayak jubah hinggap. Tapi pencurahan Roh Kudus masuk. Beda. Jadi Roh Kudus sekarang ini masuk. Makanya dikatakan kita bait Roh Kudus. Dwelling. Dwelling itu apa Bu? Tinggal, oke. Ya oke, tinggal tetap. Ya nggak tinggal tetap sih. Karena kalau kamu murtad ya dia nggak tinggal. Ya. Ngerti ya? Ya? Dia tinggal di dalam dirimu. Tetapi kalau masalah tinggal tetap, ya tergantung kita. Kalau kita masih tetap di dalam Yesus, ya dia tetap tinggal di dalam kamu. Yes. Tapi kalau kita menolak Yesus, kemudian murtad, ya tidak tinggal. Ya kan? Jadi tinggal tetapnya kalau kita masih di dalam Yesus. Nah gitu ya. Ada lagi pertanyaan? Sebagai moderator mungkin ya, saya menjelaskan tadi mungkin pertanyaan Ibu ini ada salah paham. Yang dimaksud Bu Deborah bukan Roh Kudus gendernya perempuan, tapi perempuan tuh sifatnya seperti Roh Kudus gitu ya. Dan laki-laki digambarkan seperti Kristus. Jadi Roh Kudus bukan perempuan ya. Nanti dikiranya kita ngajar sesat ya. Jadi ini diperjelas ya, Roh Kudus bukan perempuan ya. Roh Kudus, jadi Yesus, Bapa, Roh Kudus semua digambarkan laki-laki, nggak ada yang perempuan.
Iya, makanya kita jangan percaya orang indigo. Sama pendeta aja jangan terlalu percaya, lebih percaya yang ditulis Alkitab, ya kan? Kalau Alkitab berkata akan ada masa antikris, berarti ada. Walaupun orang itu ngaku dukun tingkat internasional sekalipun, terus ngomong nggak ada antikris, kita lebih percaya Alkitab. Makanya kayak tadi, perang Israel, kita santai-santai aja, sudah tahu garis akhirnya. Nggak mungkin kalah. Kalau toh ada masanya dia kalah, tapi itu pun sebentar. Pada waktu bangsa-bangsa semuanya, pada waktu Amerika nanti mengkhianati dan sebagainya. Nanti enggak. Iya. Oh, kalau yang ludah itu bukan salah mereka sebenarnya. Ya orang Kristennya yang salah. Loh, lawang itu jalannya kan sempit. Mereka sudah jalan duluan kan? Kan mereka nggak jalan-jalan santai kayak lagi vacation. Kan mereka lagi jalan perayaan kan? Harusnya yang Kristen karena ini jalan lurus. Di mana-mana di Amerika itu yang lurus didulukan. Kita ini kan mau terobos. Ya berhenti dulu toh sampai arak-arakannya selesai, wong jalannya sempit. Makanya ya mereka jengkel lah. Kok terus kita berwopo sampai gua salib gua ini. Makanya mereka ludahin apa? Ya jengkel, kecuali kita pas ke sana vacation terus mereka juga lagi vacation jalan-jalan terus kita diludahi, berarti mereka jahat. Loh ini kan karena kamu mbok ya tahu lah ini juga lagi ibadah. Iya kan kita kelihatan kan orangnya lagi jalan kan. Jalan kan mereka lagi ibadah itu kan lagi perayaan, bawa sesuatu untuk perayaan kan. Sudah jelas mereka pakai baju-baju ibadah kan. Terus ya sudah biarin mereka lewat dulu toh. Setelah lewat habis kita jalan, kecuali jalannya lebar nih sana dan sini jelas-jelas kosong. Orang Kristen lewat diludahi, nah berarti salah. Lah lawang ini memang kita duselan diludahi ya. Kalau saya, ya salah kita sendiri. Harusnya kita tahu etika. Apalagi ini tanahnya mereka. Ini tempat ibadahnya mereka. Ya sudahlah, mereka duluan lah. Gitu loh, kita harus punya etika. Makanya saya waktu ada yang ngomong sama saya, ini loh ini. Ya salah sendiri, gitu aja kok diviralin. Salah-salah dewe kok diviralin. Oke, ada lagi? Ya, oke. Sama-sama.